Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam presisi. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara laporan anak yang diduga hilang berinisial AKN dan proses penetapan tersangka dengan inisial AI. Ini berawal dari tanggal 6 Maret 2025, di mana diketahui bahwa Ananda AKN belum kembali ke rumah. 1 hari kemudian, di tanggal 7 Maret 2025, kakek dari Ananda AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Pesanggerahan dan penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang akurat, terverifikasi dan transparan. Dari laporan yang diterima pihak kepolisian, dilakukan analisa awal dari olah TKP, meminta keterangan beberapa saksi, dan persesuaian semua, sehingga penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan penyelidikan di Sukabumi, termasuk kepada keluarga orang tua kandung Ananda AKN di wilayah Batam. Termasuk selain dari pencarian itu, penyelidik juga menggali informasi kepada ayah kandung korban, ini yang berada di Lapas Cipinang, melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi-saksi, dan melakukan pendalaman informasi kepada ayah tiri korban. Tidak berhenti di situ, penyelidik bersama Polda Metro Jaya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan rilis di media sosial tentang dugaan anak yang hilang dengan ciri-ciri seorang pria usia berkisar 6 tahun, pakaian yang digunakan terakhir pada saat meninggalkan rumah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangkaian penyelidikan setelah diinformasikan ada informasi dari masyarakat. Dari informasi ini, penyelidik melakukan pendalaman terhadap beberapa keterangan saksi-saksi, baik yang berada di TKP, keluarga korban, orang-orang dekat korban, termasuk menganalisa rekam digital komunikasi, sehingga mengerucut kepada satu orang yang diduga, dan ini diamankan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, dilakukan pencocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI.
Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam?" Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang. Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AI. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah dijemput, korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerangka yang ditemukan patut diduga kuat sebagai anak yang hilang. Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Kami di sini hari juga Pak Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Kasubit Penmas, ada Pak Kasat Reskrim, Dr. Farah dari Forensik Rumah Sakit Polri, dan Kanit PPA. Nanti mungkin Dr. Farah kami beri waktu untuk menjelaskan bahwa temuan kerangka ini identik seperti apa, karena beliaulah yang memiliki keilmuan, expert in areanya adalah Dr. Farah. Silakan, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kabid. Mohon izin menyampaikan kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar pukul 12 dini hari ya, jam 00.15 itu kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit kami dan arahan dari pimpinan kami bahwa pemeriksaan jenazah dilakukan setelah diterima surat permintaan dari penyidik. Kami lakukan pemeriksaan di sekitar pukul jam 8 pagi tadi. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai celana pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan kerangka atau tulang belulang. Dari hasil analisa terhadap tulang belulang tersebut, kami dapatkan potongan tulang kerangka manusia, kemudian juga bercampur dengan beberapa pasir dan juga dengan tulang yang diduga bukan berasal dari manusia sendiri.
Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik, Dr. Gigi Debi ya saat di rumah sakit. Namun tidak bisa dilakukan analisa terhadap gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Rodopol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya itu Pak Kabid, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Farah sudah menyampaikan secara keilmuannya tentang forensik terhadap tulang yang ditemukan oleh penyelidik. Kepada rekan-rekan sekalian, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang depan. Saya Rizky dari Kompas.com mau bertanya, ini ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan tadi ya Pak saat pemeriksaan berlangsung gitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimananya, lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa, sudah ketemu atau belum? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Mohon izin kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25, itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan mediko-legal. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan hanya luka lecet tekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan, Mas. Terkait dengan motifnya Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada sakit hati terhadap yang tertentu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.